Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam, yaitu akidah, sistem keyakinan dalam Islam. Kelompok 7 sendiri beranggotakan Haikal Julian Maulana dengan NPM 20 340 3085, Jajang Ahmad Badruzaman dengan NPM 20 340 3087, Muhammad Fajar Prasetyo dengan NPM 20 340 3090, dan Rifki Nurul Hadi Kuswara dengan NPM 20 340 3091. Yang pertama ada definisi akidah. Secara bahasa, kata akidah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqdu, yang memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama al-aqdu yang berarti makna ikatan, yang kedua al-tawsiku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, yang ketiga ada al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, yang keempat ada al-rabithu bikuwah yang artinya mengikat dengan kuat. Jadi secara bahasa, akidah bermakna sama dengan harfiah kata akidah itu sendiri, yaitu ikatan, kepercayaan, dan keyakinan. Sedangkan secara terminologi, terdapat pandangan dari para tokoh terkemuka bagaimana diungkapkan oleh Maqbullah dalam bukunya. Di antaranya, yang pertama, menurut Yusuf Al-Qadrawi, akidah Islam bersifat sumuliyah atau sempurna karena mampu menginterpresentasikan semua masalah besar dalam wujud ini, tidak membagi manusia di antara dua Tuhan, yaitu Tuhan kebaikan atau Tuhan kejahatan, berstandar pada akal, hati, dan kelengkapan manusia. Yang kedua, menurut Abu Bakar Al-Jaziri, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan di dalam hati serta diyakini keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Yang ketiga, menurut Syekh Hasan Al-Banna, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan. Maka dapat disimpulkan bahwa akidah adalah sesuatu yang wajib dipegang teguh, diyakini kebenarannya dengan kuat di dalam hati, yang akhirnya dapat mendatangkan ketentraman jiwa dan menjadi keyakinan yang tidak tercampur dengan keraguan. Ilmu yang membahas masalah akidah adalah ilmu usuluddin. Usuluddin berasal dari bahasa Arab, yaitu usul adalah dasar, fondasi, sedangkan kanal dinalah, din adalah agama. Sehingga apabila digabung menjadi usul al-din, yang berarti adalah dasar-dasar keyakinan agama Islam. Usul al-din juga sering disebut dengan ilmu kalam atau bahkan ilmu tauhid, dan mungkin juga ilmu teologi. Alasan kenapa ilmu ini disebut dengan ilmu kalam adalah karena dalam ilmu ini banyak membahas tentang sifat-sifat Tuhan, termasuk di dalamnya membahas sifat kalam. Adapun alasan mengapa ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid adalah karena membahas tentang keesaan Tuhan. Ulama yang ahli dalam ilmu ini dinamai ulama mutakalimun atau mutakalimin. Adapun ruang lingkup akidah Islam berkaitan dengan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama ada akidah uluwiyah yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Yang kedua akidah nubuwiyah yaitu masalah yang berkaitan dengan kenabian. Yang ketiga akidah ruhaniyat yaitu masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib seperti ruh, malaikat, jin, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah akidah sam'iyat yaitu masalah yang bisa diketahui melalui wahyu seperti alam barzah, surga, neraka, dan lain-lain. Mengenai definisi iman, kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata imanan yang memiliki makna atau arti al-tasdik. Al-tasdik ini apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah pembenaran atau pengakuan terhadap sesuatu. Secara etimologi, iman adalah al-iqraru at-tasdiku, yang berarti mengakui atau membenarkan. Adapun makna iman secara terminologi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ajurri yang mendefinisikan bahwa iman itu adalah al-imanu huwa tasdiku bil qalbi wal qawlu bil lisani wal amalu bil arkani yazidu wa yanqusu. Artinya iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh, serta iman bisa bertambah ataupun berkurang.
Bertambahnya atau berkurangnya iman seseorang tergantung pada amal perbuatannya sendiri. Semakin giat seseorang beramal, maka semakin bertambah keimanannya. Sebaliknya, jika seseorang malas melakukan amal kebaikan, maka keimanannya pasti berkurang. Keimanan mencakup 3 unsur, yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Apabila ketiga unsur ini terpenuhi, maka keimanan seseorang dapat dikatakan keimanannya sempurna. Untuk mengetahui keimanan yang sempurna, ada beberapa tandanya. Yang pertama yaitu gemetar hatinya ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Dan ketiga, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang artinya yaitu sesungguhnya orang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambahlah iman mereka. Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Sebagaimana dikutip dari buku Pendidikan Agama Islam Kontemporer karangan Syahidin tahun 2014 pada halaman 43 dan 44, Syekh Sultan Aulia mengklasifikasikan iman pada 3 tingkatan. Yang pertama, iman tahqiqi, yaitu tunduknya hati untuk tasdik, membenarkan dalam hati tentang wujud Tuhan. Yang kedua, iman istidlali, yaitu iman yang didapat dari argumentasi atau dalil dari iman terhadap ciptaan akan adanya yang menciptakan. Adanya asar karena adanya musir, umpamanya adanya langit dan bumi, menandakan adanya zat yang menciptakan. Yang ketiga, iman taklidi, yaitu iman yang didasarkan atas dasar ikut-ikutan kepada pendahulunya atau nenek moyangnya. Para ulama mengatakan bahwa iman taklidi adalah iman tanpa tahu dalil atau argumentasinya. Dari tingkatan iman ini, iman yang paling kuat adalah iman tahqiqi dan tingkatan iman paling lemah adalah iman taklidi. Iman seseorang tidak akan hilang kecuali melakukan kekufuran atau sesuatu yang setingkat dengan kufur. Misalnya sujud terhadap berhala, melakukan perbuatan zina, melakukan sesuatu yang menghinakan Nabi, melecehkan Al-Quran, dan lain sebagainya. Ada beberapa ayat suci Al-Quran yang menjadi dalil perintah untuk kita beriman. Salah satunya adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya yaitu, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami melakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Pada ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa semua manusia keturunan Adam telah memiliki potensi keimanan. Karena pada waktu Allah bertanya kepada mereka mengenai siapakah dirinya, maka mereka menjawab bahwa engkau adalah Tuhanku. Hal ini menunjukkan bahwa semua manusia awalnya sudah memiliki potensi keimanan. Potensi keimanan ini selanjutnya sering disebut dengan fitrah beragama, fitrah ketuhanan, ataupun fitrah keimanan. Dalam surat yang lain, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada pengubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Korelasi antara dua ayat ini menjelaskan bahwa potensi keimanan yang sudah ada sejak zaman azali harus tetap dijaga. Artinya, Allah menyuruh kepada manusia untuk terus membina potensi keimanan melalui pendidikan yang mengarahkan pada agama yang lurus dan berlandaskan pada akidah yang benar. Pembinaan yang diberikan melalui pendidikan ini pada dasarnya harus diberikan sejak masa usia dini atau setelah anak lahir ke dunia. Hal ini senada dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang artinya setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana pemisahan hewan yang dilahirkan oleh hewan, apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya? Pada hadis ini terdapat kata fitrah yang maksudnya adalah kesucian nilai-nilai agama. Kesucian itu akan ternodai atau terpengaruhi oleh orang tuanya dan lingkungannya.
Apabila orang tua dan lingkungannya yang memberikan pendidikan yang tidak baik, maka anak tersebut menjadi tidak baik pula. Tetapi jika orang tua dan lingkungannya memberikan pendidikan yang baik kepada anak, maka anak tersebut akan tumbuh dewasa menjadi orang baik pula. Maka tidak salah dalam ajaran agama Islam, setiap bayi yang baru lahir diajani pada telinga kanannya dan dibacakan iqomah pada telinga kirinya. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendidikan anak mulai dari yang dilahirkan, yang mana hak lafal, azan, dan iqomah tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai tauhid dan konsep keimanan. Ruang lingkup keimanan. Dalam agama Islam, sistem keyakinan disusun atas dasar 6 dasar keyakinan, atau sering disebut dengan rukun iman. Rukun iman adalah pilar keimanan. Sebagai seorang mukmin, seorang dituntut untuk bisa memahami dan meyakini rukun iman ini. Karena dengan mengamalkan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari, maka keimanan seseorang akan semakin kuat. Dalam I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari, rukun iman dibagi atas dasar 6 bagian. Yang pertama yaitu iman kepada Tuhan. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang paling utama. Iman kepada Allah ini merupakan keimanan yang paling mendasari seluruh ajaran Islam. Iman kepada Allah membenarkan dengan hati, pikiran, ucapan, serta tindakan bahwasannya Allah adalah satu-satunya zat yang layak untuk disembah. Allah memiliki sifat diantaranya yaitu memiliki sifat zamal atau keindahan, sifat jalal atau kebesaran, dan sifat kamal atau kesempurnaan. Adapun sifat zaiz bagi Allah yaitu fi kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya dia berhak mengerjakan apa yang dia kehendaki dan berhak meninggalkannya. Selain sifat Allah, ada juga nama-nama baik yang Allah miliki, yaitu sering disebut dengan Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99 nama. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, maka akan timbulnya perilaku yang mencerminkan bahwa dirinya beriman kepada Allah, seperti menjalankan ibadah salat 5 waktu dengan tepat waktu, menambah ibadah-ibadah sunnah, menginfakkan sebagian harta di jalan Allah, tidak menyembah benda-benda maupun makhluk lain selain Allah, dan yang lainnya. Lalu, rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa malaikat itu ada, dan malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang dibuat dari cahaya. Malaikat selalu tunduk terhadap semua perintah Allah SWT. Kita wajib mengetahui bagaimana hakikat tubuh atau bentuk dari malaikat. Kita tidak wajib untuk mengetahui itu. Yang wajib kita ketahui yaitu mengimani bahwa malaikat itu ada dan malaikat itu ditugaskan oleh Allah SWT. Salah satu tugas malaikat yaitu menurunkan wahyu, membagi rizki, menurunkan hujan, mencatat amal baik atau buruk dari makhluk manusia. Lalu malaikat adalah makhluk Allah yang bersifat halus, artinya tidak dapat dilihat oleh mata. Oleh karena itu seorang mukmin harus menyadari bahwa tingkah lakunya selalu diawasi oleh malaikat. Mengenai jumlah malaikat, tidak ada satupun orang yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Akan tetapi, bagi seorang mukmin hanya diwajibkan untuk mengetahui 10 malaikat dengan lengkap dan tugas-tugasnya. Beberapa contoh perilaku yang mencerminkan bahwa beriman kepada malaikat-malaikat Allah, diantaranya berkata dan berbuat jujur, karena dimanapun dan kemanapun, pasti malaikat akan senantiasa mengawasi, senantiasa untuk tetap berusaha dan memperbaiki dirinya sendiri, berusaha untuk sekuat tenaga menghindari berbagai macam perbuatan atau perilaku buruk, berusaha dengan maksimal guna mencari rezeki yang baik dan juga halal. Lalu, rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab suci. Rukun iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul dan Nabi-Nya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab merupakan wahyu Allah yang tersusun dan terhimpun sudah dibukukan. Adapun firman Allah yang masih terhimpun dalam lembaran-lembaran disebut dengan suhuf. Kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai bahwa kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya yang tujuannya disampaikan kepada umatnya. Mengenai berapa jumlah kitab suci yang diturunkan Allah, tidak ada kewajiban kita selaku mukmin untuk mengetahuinya. Namun yang wajib kita ketahui yaitu ada 4 kitab wajib, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga kitab suci Al-Quran. Adapun perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab suci seperti menghormati dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain, berusaha menjaga kesucian kitab dan membelanya apabila tidak ada yang meremehkannya, lalu menjadikannya Al-Quran sebagai pedoman hidup,
Yang terakhir yaitu mengajarkan Al-Quran kepada semua orang yang ingin belajar kepadanya. Lalu rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul yaitu meyakini dan mempercayai dan dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul kepada sekalian umat manusia dengan menyampaikan wahyu darinya. Secara keseluruhan jumlah nabi adalah 124.000 nabi dan jumlah rasul terdapat ikhtilaf atau pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan 313, ada juga yang mengatakan 314, ada juga yang mengatakan 315. Akan tetapi tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengetahui semua nabi tersebut. Yang wajib kita ketahui yaitu ada 25 nabi dan rasul saja. Di antara 25 nabi dan rasul itu ada yang termasuk Rasulul Azmi, yaitu ada 5 nabi. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad, lalu ada Nabi Ibrahim, lalu Nabi Musa, lalu Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Nuh. Ada juga yang termasuk Rasulul Azmi adalah rasul-rasul yang sangat teguh dan sangat tahan menjalankan perintah Allah. Adapun perilaku yang mencerminkan dari keimanan seseorang terhadap Rasul-Rasul Allah yaitu membiasakan diri berperilaku jujur terhadap siapapun sebagaimana jujur pada Rasul, berusaha untuk menyampaikan amanah-amanah kepada yang berhak menerimanya, memiliki etos kerja yang baik, dan berusaha untuk memiliki kepekaan dan menghadapi persoalan. Lalu rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yaitu mempercayai dan yakin bahwa dengan sepenuh hati bahwa dunia yang fana ini akan berakhir dengan hancur lebur dan berganti dengan kehidupan yang kekal atau akhirat. Beriman kepada hari akhir hukumnya wajib bagi umat Islam karena termasuk pada salah satu rukun iman, sehingga kalau tidak percaya dan tidak yakin akan datangnya hari akhir maka orang tersebut dihukumi kafir. Adapun perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir yaitu selalu berbuat baik dan tidak berani untuk berbuat jahat, memelihara diri dari perbuatan dosa, selalu mempersiapkan bekal untuk hidup di hari akhir, dan menjadikan dunia sebagai ladang untuk pengumpulan amal. Lalu rukun iman yang terakhir yaitu ada iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati terhadap kehendak, ketetapan, keputusan Allah atas semua makhluknya dalam segala hal yang meliputi kejadian yang terjadi di atas makhluknya. Kaum Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa qada adalah ketetapan Tuhan pada zaman azali tentang segala sesuatu, sedangkan qadar adalah pembuktian dari qada itu sendiri. Adapun perilaku yang mencerminkan keimanan seorang terhadap qada dan qadar yaitu melatih diri untuk pandai dan mensyukuri nikmat Allah, mendidik diri atau untuk ikhlas menerima kenyataan hidup, cukup tenang dalam hidup dan tidak mudah terpengaruh lingkungan, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika menghadapi kesulitan. Faktor-faktor yang meningkatkan dan melemahkan keimanan. Faktor yang meningkatkan, yang pertama, dengan mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian, dengan merenungi dan mentafakuri ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Kemudian, memperbanyak dalam melaksanakan ibadah dengan ikhlas dan dengan mengingat kematian. Faktor yang dapat menurunkan keimanan dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern diantaranya kebodohan, ghaflah atau lalai, dan maksiat. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari pengaruh setan, pengaruh dunia dan fitnahnya, dan pengaruh pengikut kejelekan atau bergaul dengan hal yang buruk. Kemudian, faktor-faktor yang membatalkan keimanan. Yang pertama, syirik. Syirik terbagi menjadi dua, yaitu syirik asghar dan syirik akbar. Yang kedua, kufur. Kufur menurut syara yaitu tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya atau lawan dari iman. Yang ketiga, nifak. Nifak yaitu ketidaksesuaian antara kenyataan dengan keadaan sesungguhnya. Yang terakhir yaitu ridah. Ridah atau yang biasa dikenal dengan murtad, menurut bahasa berarti kembali dari meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu lainnya. Murtad terbagi menjadi murtad ucapan, murtad perbuatan, dan murtad i'tikad atau keyakinan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.